Saya juga Ya, mau persempit ya Pak, supaya mudah dan ya, saya akan lari ke eh, ya, pandemi COVID-19. ya, Begini, kalau menurut saya, undang-undang itu adalah suatu batasan, Pak. Ya kan? Di mana Anda ya, melanggar undang-undang, tentu ada betul. sanksinya. Begitu doktrin, Pak. Doktrin itu kan menurut saya adalah suatu ajaran yang Ya, dipaksakan dan diharuskan. Tapi dari tadi saya tidak mendengar betul. sanksinya. Apapun doktrinnya, entah itu doktrin militer, ekonomi, Ya, segala macam. Tapi di dalam KBBI itu lebih ditandaskan bahwa doktrin itu meliputi hanya masalah politik dan agama. ya, Kalau mereka melanggar, apa tidak ada sanksinya? sanksi. Nah, Tidak ada, kalau Pak. tidak ada sanksi, buat apa dibuat doktrin? Kita berbicara jangan terlalu tinggi deh. Ada doktrin Ya, segala macam kayak tetek mengek ini. Kalau jatuh ke bengeknya sih nggak enak. Kalau jatuh ke teteknya enak. Kalau dia pendeta melakukan itu, saya anggap dia sangat kejam dan bodoh. Karena betul. dia tidak mengedukasi, dia malah memprovokasi. Ya kan, berarti dia itu yang salah satu yang kemarin saya suka bahas. Dia adalah suatu komunitas yang percaya dengan konspirasi. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Shalom Pak Ya, Ponto, dengan salam. saya Hendro Pak Ponto, Oh, Pak rakyat Hendro, ya, jelata selamat malam. Ya, yang ada di rombongan Nabi ke-26. Dan ya, kalau masih mana, ada Pak? Pak Toping juga, Shalom Pak Toping, Shalom Pak ini Bro Ferdinand dan saudara-saudara saya yang lain ya. Pak Ya, Ponto, saya mendengar ini kan banyak ya Pak. Jadi dari tadi soal ya, doktrin, soal undang-undang, undang hukum adalah undang-undang ya. Saya juga ya, mau persempit ya Pak, supaya mudah dan ya, saya akan lari ke eh, ya, pandemi COVID-19. ya, Begini, kalau menurut saya, undang-undang itu adalah suatu batasan, Pak. Ya kan? Di mana Anda ya, melanggar undang-undang, tentu ada betul, sanksinya. Ya kan? betul, Karena Anda betul, melanggar hukum. Tapi betul. dari tadi yang saya dengar ada berapa jam ya, begitu doktrin, Pak. Doktrin itu kan menurut saya adalah suatu ajaran yang Ya, dipaksakan dan diharuskan. Tapi dari tadi saya tidak mendengar betul. sanksinya. Ya, memang Saya tidak doktrin tidak mendengar punya sanksi. sanksinya. Ya, Tidak ya punya kan? Saya sanksi tidak doktrin. mendengar sanksi kan? Betul. Apakah sanksi itu harus kembali kepada si undang-undang? Ini kan mesti kan Ya, pertanyaan saya, Pak. Apapun doktrinnya, entah itu doktrin militer, ekonomi, ya, segala macam, tapi di dalam KBBI itu lebih ditandaskan bahwa doktrin itu meliputi hanya masalah politik dan agama. Ya kan? ya, Ini kan betul, dikembangkan ini. Jadi betul doktrin dikembangkan. dianggap semuanya itu berarti ya kalau dibilang Betul. doktrin ekonomi, doktrin Ya, kebudayaan berarti adalah ya, suatu pengajaran yang pengembangan. dipaksakan. Betul. Apakah sanksinya? Setuju. Kalau Tidak dia ada. melanggar, kalau saya Ya, kembali kepada COVID ya, begitu masuk ke dalam COVID, seperti yang 5M tadi dibilang Pak Ponto itu adalah hmm. suatu doktrin, ya. Mungkin Ya, 3T termasuk juga suatu doktrin ya, yang betul. diutarakan oleh Pak Luhut. Kalau Ya, mereka melanggar, apa tidak ada sanksinya? sanksi. Tidak Nah, ada, kalau Pak. tidak ada sanksi, buat apa dibuat doktrin? Makanya diundangkan. Makanya Nah, saya bilang diundangkan. nah ini saya setuju Masuk. Itu. dengan Pak Ponto kalau itu dimasuk di dalam diundangkan. Tapi Iya. Pak, mengapa tidak diperlunak saja kata-kata doktrin ya? Karena buat kalangan di bawah, kita berbicara jangan terlalu tinggi deh. Ada doktrin Ya, segala macam kayak tetek mengek ini. Kalau jatuh ke bengeknya sih nggak enak, kalau jatuh ke teteknya enak. Ya kan ini jadi saya berbicara masalah agak disederhanakan. hmm. Nih, Bagaimana cara kita mengedukasi yang namanya COVID, ya kan? Apa namanya eh, akibatnya kalau Anda itu tidak mengikuti suatu prokes. betul. Dan itu kalau seperti di edukasi ya, dia kasih knowledge ya kepada mereka-mereka, misalkan vaksin. Ini loh manfaatnya dan ini adalah akibatnya. Betul nggak? Karena Betul. ini juga saya melihat Pak, ini tidak hanya dari kalangan Muslim saja, yang dia itu resisten terhadap Betul. apa yang diinformasikan oleh pemerintah. Di kalangan pendeta pun saya melihat videonya terutama yang di Papua, Pak. Saya bilang itu sangat kejam. Kalau dia pendeta melakukan itu, saya anggap dia sangat kejam dan bodoh. Karena Betul. dia tidak mengedukasi, dia malah memprovokasi.
Ya kan, berarti dia itu yang salah satu yang kemarin saya suka bahas, dia adalah suatu komunitas yang percaya dengan konspirasi. Apakah dia tega? Dia punya umatnya akhirnya dikorbankan, ketularan karena dia tidak bisa mengatasi COVID ini, ya kan. Dia mungkin tidak mengenal namanya oximeter, dia tidak mengenal termometer. Akibatnya mereka isoman di rumah dan dia mati, Pak. 3-4 hari begitu dia kena yang varian Delta, dia mati. Nah, ini yang saya bilang, seharusnya dari pemerintah ini memang pemerintah ada kendala, Pak. Saya kalau buka semuanya masalah COVID ini, ya itu ada kelemahan-kelemahan pemerintah. Tapi dengan adanya yang sekarang ini, saya melihat Pak Jokowi berbicara, saya akan atasi dengan kebudayaan Indonesia. Dan kantongnya rakyat Indonesia atau kantongnya pimpinan Pak Jokowi. Jadi saya sangat memaklumi, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya harus diedukasi, ya, disosialisasi. Ini loh, ulama, tolong dikasihkan edukasi, tolong disosialisasikan ke umatmu. Hai pendeta nih, tolong disosialisasikan ke umatmu bahwa ini loh risikonya daripada Anda kalau kena COVID-19 apalagi varian Delta. Menurut saya begitu, Pak. Setuju. Betul nggak, Pak Ponto? Mungkin bagaimana suatu pencerahan ya yang saya sederhanakan, yang saya dengar sekian jam ini, Pak. Terima kasih. Jadi gini, Pak. Memang makanya saya mulai dengan segitiga ini kan. Ya, ini betul. Saya mulai dengan segitiga ini untuk menghindari jangan sampai kita debat kusir. Ya. Nanti kita bicara virus ternyata ada di sini. Kalau kita berbicara vaksin kan ada di sini, Pak. Betul, di manusia ini. Iya kan? Nah, padahal ini masih lama. Kalau kita berkutat di sini, ini kan masih lama, tidak akan selesai. Ya, Pak. Makanya kita geser di sini. Betul. Nah, tapi di sini ini butuh kepatuhan. Sekarang kan begini, kan kepatuhan. Oh, nggak boleh. Sekarang itu. Kan itu. Nah, disinilah dengan kepatuhan itu, makanya saya terakhir saya bikin seperti ini kan kesimpulannya, Pak. Itu. Iya. Betul, Pak. Saya tuh jadi kan kebetulan begini, Pak. Belum tentu semua yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, saudara-saudara saya ini, dia mengetahui dengan bahasa-bahasa yang mungkin sulit dicerna. Hanya berapa persen sih yang mengetahui, gitu loh. Nah, makanya dengan bahasa sederhana yang Pak Ponto berikan, saya lebih sederhanakan lagi. Betul nggak, Pak? Saya lebih sederhanakan lagi. Bahwa hukum itu ini loh, doktrin itu ini loh. Gitu loh. Ya kan? Betul, Pak. Kalau Anda melanggar, kan doktrin itu diberikan kepada suatu kelompok atau atasan yang dipaksakan. Hanya kelompok, tapi terus habis itu nanti yang di bawah, kalau dia misalkan tidak melaksanakan doktrin yang dikehendakin kan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, betul. Iya. Setuju. Jadi benar. Menurut saya begini, mungkin Pak Ponto dengan saya sepemikiran, Pak. Kita tahu keadaan Indonesia, ya kan? Apa kekurangan Bapak Presiden dan semua yang ada tim yang mengatasi pandemi ini. Tapi di sini saya juga menjaga saya punya mulut, Pak, ya kan? Supaya rakyat yang di bawah ini tidak goyang, ya kan? Ya, supaya rakyat ini bisa mengetahui dengan keadaan sekarang Indonesia ini, ya membasmi bekerja keras, serius. Tapi dengan kantong Pak Jokowi sekarang ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas penjelasan Pak Ponto. Cuman Pak Ponto kalau masih ada suara Pak kepada pemerintah, minta tolong. Ini hanya kurang sosialisasi dan edukasi kepada grassroots ini yang di bawah ini. Ya kan? Jadi Pak, coba kenapa saya tanya. Mereka resisten? Contoh soal, Pak. Contoh soal Pak Ponto. Gitu. Madura, Pak. Di Madura itu sudah saya ulas di dalam konten saya, Pak, di YouTube saya. Madura itu dia tahu ada pandemi COVID-19, tapi dia cuekin, Pak. Akibatnya apa? Dia mengadakan suatu hajatan-hajatan bergerombol, masih seperti tidak ada COVID. Ya. Jadi dia itu mengadakan hajatan, habis itu dia pesta, habis itu nanti kalau ada yang meninggal, Pak, dia dimandikan dan dikafani oleh saudaranya. Sebentar lagi saudaranya meninggal lagi. Begitu ditanya sakit apa? Sesak napas, Pak. Dia tidak bilang sakit karena COVID. Ini yang dibilang kenapa isoman banyak yang meninggal. Jadi ini kan berarti mereka kurang edukasi. Betul. Yang kemarin Pak Panglima jalan di Jawa Timur, sampai saya harapkan Pak Panglima juga Pak sampai Hendro, ke Madura. Ini biar kita selesai, tuntas. Kita stop dulu. Ini terima kasih Pak Ponto ya. Terakhir ini Pak Max lalu balik. Ya Pak Ponto. Ya, Pak Max terakhir, terus balik ke Pak Ponto, lalu penutup Pak Jenderal Toping ya. Pak Max silakan.
Terakhir. Sebenarnya ada yang belum dijawab tuh yang penting banget tuh. Saya ada Pak Ponto. Leso nanti kita bisa bicara. Ya Pak Gajamada, nanti kita nanti Pak Gajamada ini lagi. Tadi Pak Ponto sekalian melanjutkan tadi. Jadi bahwa kalau sama-sama kuat, malah justru terjadi perang antara Amerika dan Serikat. Kalau Amerika atau kalau salah satu lebih kuat, malah tidak terjadi perang. Bagaimana pendapat Pak Laksamana Ponto? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.